kehidupan yang senantiasa berada di bawah keberkahan dan ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpilih dengan semua itu, semoga dan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang telah sedang dan akan kita kerjakan selama bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang mardiyah, ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bijahil amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada seorang manusia, maka Allah akan mempertemukan manusia tersebut dengan bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu Allah berikan kepadanya hidayah, taufik, kemudahan untuk menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah. Apakah puasanya, dia mulai bacaan Al-Qur'annya, ataupun amal soleh lain. Jika hal itu semua dimudahkan oleh Allah, maka berbahagialah dan bersyukurlah, karena dia memang orang yang dikehendaki mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban puasa di bulan Ramadan itu mulai pada tahun kedua Hijriah. Tepat baru akan genap berusia 2 tahun Nabi tinggal di kota Madinah. Waktu itu beliau telah mencapai usia 50. Wafat beliau umur 63. Mendapatkan kewajiban perintah berpuasa di bulan Ramadan usia 50. Berarti 63 tahun dikurang 54 sama dengan 9. Secara hitungan pasti bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup hanya mengalami 9 kali Ramadan. Berdasarkan riwayat yang tadi, dari 9 Ramadan yang ditemui seumur hidup oleh Rasulullah, 8 kali beliau berpuasa 29. Dan hanya 1 kali beliau berpuasa 8 kali, 29 kali disebut dengan nakis. 1 kali beliau puasa 30 hari namanya kamil. Dalam kalender hitungan Hijriah, kalau bulan yang hanya berjumlah 29 hari disebut dengan bulan nakis. Sedangkan kalender Hijriah yang bulannya berjumlah 30 hari disebut dengan kamil. 29 hari Nabi berpuasa itu sebanyak 8 kali. Dan hanya 1 kali seumur hidup beliau Ramadan berpuasa 30. Baik ketentuan antara 29 hari dan 30 hari adalah pada ru'yatil hilal, setelah melihat bulan. Sebagaimana riwayat yang sahih Imam Muslim, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatil wa aftiru li ru'yatil, wa in rumma alaikum fa'amilu iddata sya'bana alati bil umat."
berpuasalah kamu dengan terlebih dahulu dengan dan berbukalah kamu, artinya berlebaran juga dengan terlebih dahulu dengan bulan. Maka apabila bulan terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan itu 3 imam, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali bersepakat bahwa kata subuh di ru'yah berpuasalah kamu dengan terlebih dahulu melihat bulan. Maka ru'yatun artinya ru'yatun bil aini, melihat dengan mata kepala. Maka 3 pendapat ini melahirkan metode ru'yah yang banyak digunakan oleh saudara-saudara kita dari Nahdlatul. Sedangkan Al-Imam Hanafi subuh ru'yati artinya ru'yatul bil ilmi. Melihat di sini adalah melihat dengan kacamata ilmu. Sehingga pendapat ini melahirkan metode hisab atau ilmu astronomi perbintangan. Dan ini pendapat banyak digunakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Muhammad. Kalau metode hisab jangankan untuk Ramadan tahun ini, Ramadan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu sudah bisa ditentukan dengan metode hisab. Nah, baik metode ruqyah atau metode hisab, semua itu masih dalam 2 lingkup kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan awwaluha wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan. Ramadan 10 hari yang pertama itu adalah bagian dari fase rahmat. Artinya tuangan-tuangan rahmat Allah pada 10 hari yang pertama begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Makanya dapat terlihat fase rahmat itu di mana masjid, di mana musala, di mana pelaksanaan sholat tarawih, karena fasenya adalah fase rahmat. Lalu fase yang kedua adalah bagian ampunan. 10 hari yang kedua adalah bagian ampunan. Sehingga orang yang mendapatkan ampunan semakin berkurang. Dan sepuncak-puncaknya adalah itqun minan nar pada 10 hari yang terakhir. Mulai dari tanggal 21 sampai akhir adalah fase itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan di sini adalah bagian yang termulia daripada bulan Ramadan. Kata di akhir Ramadan yang disebut dengan Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, ada malam yang lebih mulia dan sedikit, yaitu Lailatul Qadar. 1000 bulan itu hitungan tahunnya adalah 83 tahun lebih 40. Maka ulama, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, memberikan kaidah dari hasil perhitungan ilmu astronomi bahwa Lailatul Qadar dapat ditentukan dari awal jatuhnya hari pertama bulan Ramadan. Yang pertama, in hadza syahru sawmi bil itsnaini awil jumu'ah wa lailatul qadri lailatul hadi wal isri. Apabila awal Ramadan jatuhnya itu di hari Senin
atau di hari Jumat. Maka berarti Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29. Yang kedua, wa in halla bil anbiya'i amil ahadi walailatul tasya'i wal isri. Apabila awal Ramadan itu jatuhnya di hari Rabu atau di hari Ahad, maka berarti Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-29. Yang ketiga, wa in halla bisabti walailatul tsadisi wal isri. Apabila awal Ramadan jatuhnya itu di hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-27. Wa in alla mithlata falailatul sabi'i wal isri. Kalau Lailatul Qadar, kalau awal Ramadan jatuhnya di hari Selasa, maka berarti Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-27. Yang keempat, wa in halla bisabti falailatul tsadisi wal isri. Apabila awal Ramadan jatuhnya itu di hari Sabtu, maka berarti Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-23. Yang kelima, wa in halla bil khamis falailatul khamis wal isri. Apabila awal Ramadan jatuh di Kamis, maka berarti Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-20. Nah, kemarin yaitu mengawali puasa Ramadan pada hari Kamis. Berarti Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-20. Nah, ini berdasarkan hitungan ilmu hisab. Sebagaimana tadi Ramadan dan Syawal 10 tahun, 20 tahun ke depan itu sudah bisa dengan itu bagian daripada kaidah. Lalu ada cara yang lebih jitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu kalau seandainya ada pasangan dari 1 sampai 30, di salah satu nomor itu ada door prize. Lalu cara untuk mendapatkan door prize tersebut, nomor 1 pas, 2 kita pas, 3 kita pas, sampai nomor 30 dapat nggak kira-kira? Ini yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan mengosongkan di malam-malamnya dengan ibadah. Sekurang-kurangnya sholat isya dan subuh. Sekali lagi, sekurang-kurangnya sholat isya dan subuh. Riwayat Imam Muslim mengatakan, man shollal isya fi jama'atin paka'an nama qoma nisfal lail wa man sholla subha fi jama'atin paka'an nama qoma laila kullah. Orang yang mengerjakan sholat isya maka sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunnah separuh. Sedangkan orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah maka sama seperti menentukan malam itu dengan sholat sunnah sepanjang malam, sama seperti mengerjakan sholat sunnah sepanjang malam. Berarti kalau dia sholat isya dan sholat subuh berjamaah maka sama seperti orang yang kita akan sering berdoa dengan kalimat Rabbana ighfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna.
itu ada 3 makna. Wa'fu anna adalah al-am, waghfir lana adalah al-maghfir, warhamna itu artinya rahmat. Secara bahasa al-afu, al-maghfirah, ar-rahman itu ampun. Tetapi lebih spesifik lagi, ketika orang itu mengucapkan wa'fu anna, itu adalah al-afu. Sedangkan makna al-afu an yus'iro'an al-adhan. Orang itu mendapatkan al-afu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dan menghapus untuknya siksaan-siksaan. Itu namanya al-afu. Sedangkan yang kedua, waghfir lana, itu artinya adalah al-maghfirah. Maka arti al-maghfirah yaghfiru dzamba wa yasruhu laka wa la yuhdihuka. Orang itu mendapatkan maghfirah, Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah tutupi dosa-dosanya, dan Allah tidak akan membongkar aib perbuatannya baik dunia maupun akhirat. Itu al-maghfirah. Sedangkan ketika dia mengucapkan warhamna, itu artinya adalah ar-rahmah. Sedangkan ar-rahmah tadammanul afwa wal maghfirah. Orang ketika dia mendapatkan rahmat berarti kandung di dalamnya al-afwu, kandung di dalamnya al-maghfirah. Enggak dapat siksaan, dosanya diampuni, enggak bakal lagi dibongkar dalam kehidupan dunianya maupun akhirat. Begitu juga ketika kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan. Nah, pertanyaannya, apa itu hasanah di dunia, kebaikan di dunia? Apa itu hasanatan fil akhirat? Hasanah di dunia bil ilmi wal ibadah, wa hasanah bil akhirah bil ridha wal jannah. Orang itu dikatakan dapatkan bukan hanya sekedar memiliki harta, pangkat, kemewahan, kehidupan. Hasanah di dunia bil ilmi wal ibadah, apabila Allah memberikan kepadanya 2 perkara, yaitu Allah berikan itu namanya hasanah. Sedangkan makna hasanah dan bil akhirah, kebaikan di akhirat, bil ridha wal jannah, ketika nanti di akhirat Allah berikan kepadanya 2 perkara, yaitu diberikan keridhaan dan misalnya itu ada satu sumber mata air. Ketika mengalir sumber itu dari arah sini, rasanya tawar. Keluar dari arah sini, rasanya sini. Keluar dari arah sini, rasa dari sungai madu, sungai susu, sungai om. Padahal satu sumber. Jadi di sorga ada sungai-sungai. Jannatun fiha tajri min tahtiha. Ada satu sumber, tapi keluar airnya itu beda-beda warnanya dan rasanya. Ada air tawar, ada air susu, ada air madu. Wah, satu sumber. Rasanya satu gelas, tapi keluarnya omer, madu, susu, air tawar. Untuk meyakinkan dalam kehidupan dunia, Allah mengeluarkan satu sumber
tetapi rasa airnya berbeda. Apa itu? Kepala. Kepala kita ini sumber mata. Ketika kepala mengeluarkan air dari mulut, air yang keluar dari mulut rasanya. Kepala kita mengeluarkan air dari hidung, air yang keluar dari hidung rasanya asam. Kepala kita mengeluarkan air dari mata, air yang keluar dari mata rasanya asam. Kepala kita mengeluarkan air dari telinga, air yang keluar dari telinga. Padahal satu sumbernya, tapi asam. Di surga juga manusia makan, manusia minum, tapi nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Nanti pembuangan mereka itu melalui pori-pori yang ada di paru seperti ini. Nah, dalam kehidupan dunia pun Allah kasih gambaran. Ada saat manusia itu makan, minum, tapi nggak berak dan kencing. Ada. Di mana itu? Saat manusia berada di rahim. Itu jadi di rahim itu makan, minum, tapi nggak kencing. Ketika bayi itu ingin makan, ingin minum, maka tersalurkan melalui keinginan ibunya yang disebut dengan hidam. Jadi ibu-ibu hidam itu keinginan bayi yang makan. Nah, itu gambaran-gambaran bahwa ada lagi kehidupan yang kekal dan lagi yaitu kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan lain adalah kehidupan surga. Imam Al-Bukhari riwayatkan satu hadis dalam kitab Al-Adab. Jika dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar yusbihullahul mauta kabshin thumma yutba'u man bainal jannati wan nar wa qala ya ahlal jannah qulun bila maut di annal mauta qad mata wa ya ahlan nar qulun bila maut di annal mauta qad mata. Kalau ada semua manusia sudah mengisi surganya Allah, ada yang mengisi nerakanya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan kematian itu seperti seekor kambing. Lalu disembelih kambing itu di tengah-tengah antara surga, antara neraka. Setelah kambing itu disembelih, kata Allah, ya ahlal jannah hudud bila maut di annal maut dapat mata. Wahai manusia yang tinggal di dalam surga, kekalah kamu di dalamnya, tidak akan lagi menjumpai kematian, karena kematiannya sudah dimatikan. Kemudian juga Allah panggil penduduk-penduduk neraka, ya ahlan nar khulud bila maut di annal maut dapat mata. Wahai penduduk-penduduk neraka, tinggallah kamu di dalamnya, tidak akan lagi menjumpai kematian, karena kematiannya sudah dimatikan. Jadi siapapun yang masuk ke dalam surga bukan bakalan di annal maut, menjalankan hati, tidur saja. Orang yang berada di dalam surga jalankan mati, tidur aja enggak. Di annal nauma akhul maut, karena tidur itu saudaranya. Jadi orang yang berada di dalam surga ya, tidak kekal selamanya di dalam neraka. Kalau yang masuk ke dalam neraka dan kekal mereka juga masuk ke dalam surga bagi mereka yang masuk ke dalam surga. Maka kemuliaan dan kekhususan keberkahan bulan Ramadan dijanjikan pada 10 hari yang terakhir itu. Siapa saja yang istiqomah
mengerjakan ibadah bulan Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir, ada jaminan ikut dengan pembebasan dari api neraka. Terbebas namanya dari api neraka. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sehingga kita masuk dalam kategori ikut minar, orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin. Dijadil amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai sini ada pertanyaan. Ya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azwajum mutahhar, penduduk-penduduk surga itu akan diberikan istri-istri yang disucikan. Maknanya disucikan, keadaan mereka itu selalu merawat dan tidak mengeluarkan darah. Mereka melakukan hubungan badan, tetapi tidak punya anak. Karena mereka melakukan hubungan badan, layak tujuh mani, tidak mengeluarkan mani. Mani itu hanya dalam kehidupan. Al-mani yang populer, karena dengan sebab keluar mani, kelezatan itu. Karena kalau sudah keluar air mani, nah, kelezatannya juga istirahat beberapa waktu. Lalu nanti syahwat itu mulai kembali, apakah 2 hari, 3 hari. Berdasarkan ilmu kedokteran, normal itu adalah melakukan badan 2 atau 3 kali dalam 1 pekan. Itu senormal. Jadi yang 1 ada yang sebulan sekali. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, jadi ada istilah namanya pandangan hidup dan yang berjuang. Kalau masih muda-muda itu pandangan hidup. Kalau yang udah di atas 60 itu perjuangan untuk perjuangan hidup. Nah di surga itu istri-istri mereka adalah ratu. Sedangkan bidadari-bidadari itu adalah menjadi istri-istri seorang suami yang merupakan pelayan-pelayan mereka. Yang namanya ratu, nama pelayan, tentu lebih cantik mereka. Pasti lebih cantik ratu. Jadi seorang suami, kalau seandainya dia menikah dalam kehidupan dunia, lebih dari 1 orang istri, siapa ratu? Kalau seorang suami bisa menjadikan semua istrinya di surga ratu. Kalau dia nikah 2 orang, 2-2-nya nikah. 3 orang, 2-2, 3-3-nya nikah. 4 orang, 4-4-nya jadi ratu. Ratunya 4. Syaratnya kalau dalam hidupnya istrinya itu soleha. Berbeda dengan istri. Kalau seumpama seorang perempuan itu nikah lebih dari 1 orang suami. Suami pertama meninggal, kawin lagi, meninggal lagi, kawin lagi, meninggal lagi, kawin lagi. Siapa nanti suaminya di surga? Maka dari sekian suaminya yang pernah dia nikah dalam kehidupan dunia, dipilih oleh Allah siapa yang paling takwa. Maka yang paling takwa di antara sekian suaminya, itulah yang akan seperti itu. Maka baik laki-laki ataupun perempuan,
Kalau udah masuk ke dalam surga, dia dapat 4 kemuliaan. Yang pertama, duluhu katulihat, tingginya sama seperti tingginya Nabi Adam, yaitu 60 diro. Mana diro? Ini diro dari ujung jari tangan sampai ke ujung lengan. Nah ini namanya diro. Ini kalau ini sekitar setengah meter, ya. Berarti 60 diro, kalau 1 diro itu setengah meter sama dengan 30 meter. Baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah masuk ke dalam surga, tingginya semua sama. 60 diro, sama seperti tingginya. Yang kedua, husnuhum kahusni Yusuf. Kecantikan, ketampanan mereka semua sama. Seperti ketampanan Yusuf. Jadi nggak ada yang pesek. Semua. Nggak ada yang hitam. Semuanya putih. Tampan semuanya. Seperti itu. Yang ketiga, umruhu kaumriis. Umurnya semuanya sama. Seperti umur yang angkat ke langit 33 tahun. Jadi laki-laki kan, perempuan kan, semua umurnya sama 30. Yang terakhir, semuanya memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Jadi tingginya sama seperti tinggi Nabi Adam, ketampanannya sama seperti ketampanan Nabi Yusuf, umurnya semua sama seperti umur Nabi Isa 33 tahun, dan bahasanya semua sama seperti bahasa Nabi kita, itu bahasa Arab. Makanya kata tadi, akribul Arabah, fa inni Arabiyyun, wal Qur'anu Arabiyyun, wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabiyyun. Muliakan bahasa, hormati bangsa, karena aku ini berbangsa. Al-Quran itu berbahasa, dan bahasa di dalam surga untuk penduduk-penduduk surga adalah berbahasa. Jadi ada namanya wildan. Apa itu wildan? Pelayan-pelayan di surga. Siapa mereka? Anak-anak orang yang mereka meninggal sebelum usia balik. Mereka akan menjadi wildan. Anak-anak kecil penghias di dalam surga untuk menambah keindahan. Sedangkan manusia badan, nah, kalau hamil nanti nyusahin istrinya. Hamillah di dunia hamil, melahirkan sakit, hamil berat, lah di surga yang ada kehidupan, nggak ada hamil, nggak ada melahirkan. Mereka melakukan hubungan badan, mengeluarkan mani, dan tidak membuat hamil. Tidak lagi. Ya, mau lama. Ada lagi? Ya. Belakang dari itu kan 24 jam. Kan bukan malam. Untuk penentuan orang di satu tempat saja. Ya, kita bicara satu jam itu. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfis, malam yang lebih baik dari 1000. Pertanyaannya, kalau di Indonesia malam yang kebetulan dapat Lailatul Qadar, sedangkan di Amerika siang. Jadi orang Amerika yang di siang itu nggak dapat Lailatul
Maka ternyata inna sholat takana halal mu'minin dan kita maupun ibadah itu disesuaikan dengan waktu dan tempat di mana kita. Kalau seumpama di Indonesia ya malam, kalau nanti di Amerika itu siangnya, berarti ya nanti itu malam. Dan itu diperkuat dengan kata-kata hatta matla'il fajar mulai dari tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya lagi 70%. Makanya apabila malamnya Lailatul Qadar itu ditanda siang, matahari itu tidak mengeluarkan terik sinarnya, tidak panas, tidak mengeluarkan panas yang seperti biasa. Kenapa? Karena sinar matahari itu tertutupi dengan ribuan jumlah para malaikat. Jadi kalau seandainya orang itu sudah sholat di Indonesia, sholat maghrib, kemudian diterbang ke Amerika, ternyata di Amerika nanti sama gitu Indonesia baru ada maghrib. Maka di Amerika dia terkenal bahwa kita itu semangat. Kemudian diterbang lagi sebab ke Brazil, ternyata di Brazil belum maghrib. Ketika dia berada di Brazil, maka itulah mana ibadah itu disesuaikan dengan waktu, kondisi, dan tempat di mana dia berada. Kalau dia berada di Indonesia pas malam, ya berarti mulai satu waktu. Ketika dia terbang ke Amerika, ternyata itu di siang hari, maka malam Lailatul Qadarnya adalah ketika di Amerika dia berada di dia. Namanya standar kita awal Ramadan, Arab Saudi hari Rabu, bagian-bagian negara Timur Tengah hari Rabu. Kenapa kita nggak ngikutin alam? Kenapa kita nggak ngikutin negeri Timur Tengah? Kan mereka puasa di Rabu. Kok kita nggak bisa? Justru yang dipertanyakan kenapa mereka nggak ngikut Indonesia? Kenapa begitu? Karena waktu kita lebih cepat. Kita ini seumpama jam 10 pagi, dia jam 6 pagi, kita lebih cepat 4 jam. Kalau di sini tenggelam matahari, di sana masih siang. Semestinya yang lebih dahulu siapa? Kita dulu, Indonesia dulu. Karena kita berada di bagian negara timur, sedangkan Arab Saudi itu ada di bagian barat. Mestinya kita duluan. Kenapa? Orang Arab dulu yang notabene matahari itu lebih ada tepat di tempat kita ketimbang di sana. Kan kita di sini seumpama jam 12 siang, itu di sana jam 8 pagi. Begitu kita. Jadi kalau ada orang yang bilang, kok kita nggak ngikutin Saudi yang hari Rabu, kok kita malah Kamis? Justru kebalik. Kenapa mereka nggak ngikutin kita? Karena matahari itu lebih dahulu kita ketimbang mereka. Apalagi sudah disepakati oleh Mabims, Menteri Agama se-Asia Tenggara, Mabims, Malaysia, Indonesia, itu sih menurut kita, karena matahari itu lebih cepat kita ketimbang mereka, jam itu lebih cepat kita ketimbang mereka. Nah, seperti itu. Oh, ada lagi? Ya.
Ya. Ada di bulan Ramadan itu dua peristiwa agung. Yang pertama, nuzul. Nah, nuzul Quran itu malam diturunkan yang Quran. Kapan? Dari bulan Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar cari di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, terutama di malam yang 21, 23, 25, 27, 29. Kalau 17 itu nuzul malam diturunkannya. Nah, Lailatul Qadar itu kapan? Ya Nabi udah ngasih kisi-kisi. Iltamisuha fil ashril awakhir, hari Lailatul Qadar di malam ke-10 terakhir daripada bulan Kalau kita ketemu Lailatul Qadar, amalan apa yang harus kita lakukan? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya, Allah. Lagi. Berbeda di Indonesia ini oh, dari Kamis. Yang mana ini Lailatul Qadarnya? Karena tadi ketentuannya kalau awal Ramadan jatuhnya di hari Rabu atau hari Ahad, maka berarti Lailatul Qadarnya jatuh malam ke-29. Kalau Kamis berarti malam ke-25. Jadi Lailatul Qadarnya beda juga dong. Dalam kajian ilmu dikatakan begini, hukmul hakim yang makhluk hilang. Ada perkara baik, ada perkara yang lebih baik. Kalau perkara baik, kalau kita mengikuti salah satu dari pendapat mayoritas ulama, yaitu ada yang tepuh. Ini salah satu dari pendapat mayoritas ulama yang tepuh. Sedangkan pendapat yang lebih baik adalah mengikuti keputusan isbat sikap pemerintah dalam hal ini seperti aja. Itu yang lebih baik. Kenapa? Karena untuk mengikat persatuan dan kesatuan. Alaikum bisawadil a'zam. Ada pendapat yang baik dan pendapat yang baik. Maka jika ingin selamat, ikutilah pendapat yang mayoritas di kalangan. Insya Allah, ya, Rabu yang baik, Kamis yang menjadi tidak ada yang saling menyalahkan atau merasa diri masing-masing, semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau memang hari itu berbeda Lailatul Qadarnya, maka dipertemukan dengan keyakinan. Ini kita yakin kita beribadah kepada Allah itu semata-mata murni untuk mencari keridhoannya, bukan karena mengharapkan hal-hal yang lain. Ketika kita murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu akan diberikan. Apakah masalah dunianya atau masalah sesuai dengan Allah.
Iya. Iya. Di surga. Tidak ada keinginan manusia di dalam surga untuk kembali ke dunia, kecuali mereka ingin sujud kepada Allah. Mereka berdoa, ya Allah, di dalam surga, kembalikan kami ke dalam kehidupan ini untuk memperbanyak sujud. Karena manusia di dalam surga itu telah mengetahui betapa manfaat agung, manfaat besar orang yang memperbanyak sujud. Jika di dalam surga mereka bilang, kalau tahu begini pasti yang saya banyakin, karena udah ngerasain kemuliaan, keagungan di dalam surga bagi orang-orang yang memperbanyak sujud dalam kehidupan. Sehingga mereka juga minta, ya Allah, boleh gak saya sujud di surga? Kata Allah, di surga itu tempat kenikmatan. Udah gak ada lagi. Senang-senang aja di surga. Udah, senang-senang aja di surga. Kenikmatan yang tidak ada kebosanan. Kenikmatan yang tidak akan pernah ada. Lalu di surga kita melihat Nabi atau tidak? Ada hadis sendiri. Manusia itu berkunjung kepada orang tuanya. Di Selasa orang tua gantian berkunjung kepada anak. Hari Rabu manusia nanti berkunjung kepada nabi-nabinya. Hari Kamis gantian nabi-nabi berkunjung kepada umat. Hari Jumat semua manusia berkunjung kepada Allah. Maka nikmat surga yang paling nikmat tidak ada lagi kecuali memandang Allah. Jadi nggak ada ibadah, nggak ada sujud. Gimana mau udah di surga nggak usah sujud lagi. Udah nikmat aja. Bahkan kalau kita minum satu kedudukan pertama itu 5, kedudukan yang kedua lebih nikmat, kedudukan yang ketiga lebih nikmat, keempat lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat. Minum saja satu kali manusia 80 tahun. Begitu juga makan. Suara yang pertama nikmat, yang kedua lebih nikmat, ketiga lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat. Makan saja satu kali makan 80 tahun. Begitu juga melakukan hubungan badan. Celupan yang pertama nikmat, yang kedua lebih nikmat, ketiga lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat. Satu kali melakukan hubungan badan 80 tahun. Apakah otak itu tinggalnya? Nggak ada kebosanan di dalam surga, nggak ada penyakit di dalam surga, semuanya nikmat, nikmat yang tidak ada habis. Jadi satu kali makan aja 80 tahun itu umur dunia itu. Makanya orang di dalam surga saling berkunjung nanti, tetangga sama tetangga, saudara dengan saudara bertemu. Terjadi dialog, ingat gak di dunia kita berapa lama? Mereka bayang-bayang perasaan kita tinggal di dunia hanya sekejap mata. Karena sudah merasakan kenikmatan surga yang begitu abadi, nggak ada matahari. Kalau nggak ada matahari berarti nggak ada hitungan tahun. Jadi di surga nggak ada matahari. Siang malam itu hanya ditandai dengan tirai-tirai yang ada adem dalam surga. Kalau tirai itu tertutup berarti malam. Buka berarti siang, nggak ada malam, nggak ada gelap. Jadi persis kayak suasana di dunia. Di sejuk tidak terlalu dingin, panas tidak terlalu. Dan setiap manusia akan
memandang wajah Allah. Dan umat ini juga akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW setiap Kamis atau hari Rabu mereka berkunjung dan mendatangi telaga namanya telaga Al-Kautsar. Ibnan Al-Qoinan Al-Kautsar. Telaga Nabi di surga namanya telaga Al-Kautsar. Satu teguk minum air telaga Nabi, maka oleh cahaya wajah bersinar wajah mereka bertambah tampan. Kemudian, Allah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.